Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Satul Fadilah, NPM 20217115 dari kelas Pendidikan Geografi C, akan menampilkan tentang praktikum meteorologi klimatologi, tentang unsur-unsur cuaca dan iklim, dan juga alat-alat meteorologi klimatologi. Yang pertama dari unsur-unsur cuaca dan iklim yaitu radiasi sinar matahari. Radiasi adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya atau energi yang dihantarkan tanpa perantara. Jumlah total radiasi sinar matahari yang diterima di permukaan bumi tergantung pada 4 faktor, yaitu jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari itu menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Ada intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Juga jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang sinar. Dengan sudut datang yang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi yang disebabkan karena energinya tersebar pada permukaan yang lebih jauh ketimbang sinar dengan sudut datang tidak lurus. Panjang hari yaitu jarak dan lamanya antara matahari dengan terbit dan terbenam. Pengaruh atmosfer, sinar yang melalui atmosfer sebagian besar diserap oleh gas-gas debu dan uap air yang dipantulkan kembali. Juga sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Yang kedua ada lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari, yaitu sudut datangnya dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah sinar datangnya sinar matahari. Semakin kecil sudut datang sinar matahari, semakin sedikit panas yang diterima oleh bumi. Wilayah tropis suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lintang tinggi karena sudut datang matahari lebih besar, berkisar hingga 90 derajat. Semakin lama matahari bersinar, semakin banyak pula panas yang diterima oleh bumi dan sudut datang sinar matahari dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Semakin kecil sudut datang sinar matahari, semakin sedikit panas yang diterima oleh bumi dibandingkan yang sudut datangnya tegak lurus. Yang ketiga ada suhu udara atau temperatur, yaitu parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Biasanya dinyatakan dengan skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit, juga Kelvin. Rata suhu bumi berkisar 150 derajat Celcius pada permukaan laut dengan rentang suhu paling tinggi 50 derajat Celcius di negara Iran karena daerah tropis, dan paling rendah minus 88 derajat di Antartika karena daerah kutub. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sebagian besar termometer berupa tabung kaca yang mengandung cairan alkohol atau air raksa. Yang keempat ada kelembapan udara, yaitu kandungan uap air dalam udara yang berasal dari evapotranspirasi atau penguapan. Kondisi uap air yang berkumpul di dalam udara pada suhu tertentu dapat diukur dengan alat hygrometer. Jika kelembapannya tinggi, maka uap air banyak, dan jika kelembapannya rendah, uap air sedikit atau bahkan tidak ada, bahkan juga kering. Jika suhunya rendah, kelembapannya tinggi. Jika tekanan udaranya tinggi, kelembapannya pun tinggi. Pergerakan angin juga dapat mempengaruhi proses penguapan angin dan mempengaruhi pembentukan awan. Jika radiasi matahari tinggi, kelembapannya pun tinggi. Jika radiasi rendah, kelembapannya pun rendah. Dan juga ada 2 jenis kelembapan udara. Yang pertama ada kelembapan mutlak atau absolut, berat uap air dalam satuan gram pada 1 meter kubik di udara. Kelembapan nisbi, persentase perbandingan antara jumlah uap air dalam udara saat pengukuran dan jumlah uap air dalam udara saat pengukuran, dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Yang kelima ada tekanan udara, yaitu berat massa udara, molekul-molekul udara yang berasal dari berbagai gas yang ada di atmosfer.
yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Semakin tinggi tempat, jumlah molekul udara semakin berkurang. Nilai tekanan udara pun semakin mengecil. Semakin rendah tempat, jumlah molekul udara semakin bertambah dan nilai tekanan udara semakin rendah. Ukuran setiap kenaikan 100 mdpl, tekanan udara berkurang 1 meter Hg atau sentimeter air raksa. Tekanan udara dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sebaran tekanan udara vertikal yang semakin ke atas semakin turun. Dan yang kedua ada sebaran tekanan udara horizontal yang disebabkan oleh suhu udara. Dan juga bisa digambarkan dengan peta isobar besaran tekanan yang sama di permukaan bumi. Alat untuk mengukur tekanan udara yaitu barometer. Alat untuk mencatat tekanan udara adalah barograf. Yang keenam ada penguapan. Evapotranspirasi, transpirasi, dan evaporasi adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap air. Penguapan dipengaruhi oleh penyinaran matahari, suhu, tekanan, dan keadaan angin. Pada observasi meteorologi sinoptik, penguapan diukur dengan evaporimeter dalam satuan milimeter. Evaporasi yaitu pergerakan air ke udara dari berbagai sumber seperti tanah, atap, dan badan air. Transpirasi yaitu pergerakan air di dalam tumbuhan hilang melalui stomata akibat diuapkan oleh daun. Dan evapotranspirasi yaitu gabungan evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Yang ketujuh ada awan. Udara jenuh bila mendapatkan tambahan uap air atau mengalami pendinginan akan terjadi proses kondensasi dan terbentuk titik-titik air. Titik-titik air ini melayang-layang di udara yang disebut dengan awan. Awan yang di permukaan bumi itu disebut dengan kabut. Awan juga ada berdasarkan ketinggiannya. Ada awan rendah, ada awan tinggi, dan awan sedang. Awan rendah ketinggiannya kurang dari 2000 meter, awan sedang ketinggiannya 2000 sampai 7000 meter, awan tinggi ketinggiannya lebih dari 7000 meter. Yang pertama ada awan cumulus. Awan cumulus yaitu awan tebal padat dengan perkembangannya vertikal. Permukaan atasnya menyerupai bentuk domba dengan struktur seperti bunga kol, sedangkan di bagian bawahnya datar atau horizontal. Banyak awan cumulus terbentuk di langit yang semula mulus, meskipun kadang-kadang terjadi seperti menara yang nantinya berkembang menjadi cumulonimbus. Yang kedua ada awan stratus. Awan stratus adalah awan yang menyerupai kabut akan tetapi tidak menempel pada permukaan tanah. Awan tipis yang tersebar luas dan menutupi langit secara merata, berlapis, umumnya berwarna kehitaman. Awan yang bergaris-garis seragam dan berbentuk seperti kabut tipis berupa bentuk garis sehingga matahari atau bulan dapat terlihat jika awan stratus melewati matahari atau bulan. Awan ini menjadi kabut jika menyentuh permukaan bumi. Yang ketiga ada awan cirrus, yaitu awan yang berdiri sendiri, halus, dan berserat. Sering terdapat kristal es tetapi tak menimbulkan hujan. Awan tinggi dengan ciri-ciri tipis berserat seperti bulu-bulu atau gula-gula kapas. Pada awan ini terdapat kristal-kristal es, terkadang puncak awan sirus bergerak dengan cepat. Awan sirus juga terbentuk ketika uap air membeku menjadi kristal es pada ketinggian di atas 8.000 meter. Yang keempat ada awan cirrostratus, yaitu lapisan awan putih tipis menyerupai cadar putih yang merata. Awan ini meliputi seluruh langit yang memberikan warna putih susu.
Awan ini biasanya menghasilkan sebuah halo sekitaran matahari atau bulan, juga biasanya menyerupai tanda bahwa akan ada tibanya topan. Yang kelima ada awan cirrocumulus. Awan tipis putih terpisah-pisah seperti biji-bijian sisik ikan bulu domba atau massa globuler yang tipis yang berwarna putih bersih. Awan ini sering tersusun oleh garis-garis yang kemudian tertumpuk seperti cumulus. Yang keenam ada awan altostratus. Awan altostratus adalah gumpalan awan yang menyerupai bulu domba tebal seperti massa globuler. Tetapi lembaran awannya adalah berbentuk uniform atau sebentuk warna kelabu atau kelabu kebiru-biruan. Awan ini sering memperlihatkan struktur berserat-serat. Awan ini juga hampir menyerupai cirrostratus yang tebal dan sering muncul berangsur-angsur dengan awan cirrostratus tersebut. Sinar matahari atau cahaya bulan yang melalui altostratus ini menjadi redup, biasanya diikuti oleh penyebaran presipitasi dari sebuah tipe-tipe yang menjurus ke perkembangan presipitasi. Yang ketujuh ada awan altocumulus, awan cadar yang rapat berwarna kelabu. Bentuk awannya adalah massa globuler, bulu domba tebal yang mendatar, tersusun dalam bentuk garis-garis, gelombang-gelombang. Altocumulus ini bisa dibedakan dari cirrostratus dalam hal bulatan yang lebih besar dan seringkali disertai bayangan. Awan yang seperti bulu domba atau sisik ikan tetapi agak melebar dengan warnanya putih bersih atau abu-abu atau campuran dari keduanya. Yang ke-8 ada awan stratocumulus. Awan stratocumulus itu awan bertumpuk, bergumpal atau bergulung. Bentuk awan ini seperti massa globuler yang besar atau gulungan dari awan yang berwarna kelabu halus dengan tepian yang lebih terang. Massa itu biasanya tersusun dalam pola-pola yang beraturan. Yang ke-9 ada awan nimbostratus, yaitu awan tebal, padat, luas, seringkali menyerupai lapisan bergerigi dari awan-awan rendah yang sering mendatangkan presipitasi atau hujan. Sering disebut awan hujan yang berwarna kelabu gelap kehitaman. Yang ke-10 ada awan cumulonimbus, yaitu awan pada masa berat dengan perkembangan yang tegak lurus menjulang ke atas dengan puncaknya yang menyerupai gunung, menara dan lain-lain. Seringkali menjadi curah hujan, mendatangkan hujan lebat, halilintar, angin ribut yang datang tiba-tiba dan kadang-kadang menjatuhkan hujan es. Yang ke-8 ada kecepatan dan arah angin. Adalah udara yang bergerak horizontal dan vertikal dari tekanan tinggi ke tekanan rendah khatulistiwa. Tekanan udara yang rendah, suhunya panas. Alat untuk mengukur suatu kecepatan dan arah angin adalah anemometer dengan memakai skala Beaufort. Jenis-jenis angin. Angin siklon adalah udara yang bergerak dari beberapa daerah bertekanan udara tinggi menuju titik pusat tekanan rendah. Gerakan udara ini terlihat berputar dari beberapa daerah bertekanan udara tinggi yang mengelilingi daerah bertekanan udara rendah. Dan adapun angin antisiklon yang bergerak dari suatu daerah sebagai pusat bertekanan udara tinggi menuju daerah bertekanan udara yang mengelilinginya. Gerakan udara ini terlihat berputar menyebar ke arah daerah bertekanan udara rendah. Arah perputaran angin siklon dan antisiklon ini berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu berbeda. Dan ada angin gunung dan angin lembah. Pada siang hari, pegunungan lebih dulu mendapatkan pemanasan dibandingkan lembah. Karenanya, udara di gunung pada siang hari lebih renggang, maka tekanan udara di gunung menjadi lebih rendah. Karena rendahnya tekanan udara di gunung,
Udara yang ada di lembah bergerak naik ke gunung sebagai angin lembah. Dan pada malam hari, pegunungan lebih dulu mendingin, sedangkan lembah masih hangat. Oleh karena itu, udara di lembah pada malam hari itu lebih renggang. Maka tekanan udara di lembah pun menjadi lebih rendah. Rendahnya tekanan udara di lembah itu menyebabkan udara yang ada di gunung itu bergerak turun ke lembah sebagai angin gunung. Dan ada juga angin Von atau angin Chinook. Angin yang turun dari pegunungan bersifat kering dan panas dan dinamakan angin Von karena udara yang turun mendapatkan pemanasan secara dinamis yang diikuti turunnya kelembapan nisbi akibat udara yang mencapai daratan berupa udara yang kering bahkan panas. Dan juga ada angin darat dan angin laut. Angin darat merupakan angin yang bertiup dari darat menuju laut, sedangkan angin laut merupakan angin yang bertiup dari laut menuju daratan. Angin darat dan angin laut dapat terjadi karena adanya perbedaan terhadap penyerapan panas matahari antara daratan dan lautan. Angin laut terjadi pada siang hari karena suhu di darat lebih tinggi karena pantulan panas matahari yang merenggangkan udara di daratan. Karena merenggang, udara di daratan jadi naik sehingga tekanannya pun turun dan menyebabkan udara bergerak dari laut ke darat. Angin darat terjadi pada malam hari karena suhu di laut pada waktu malam lebih tinggi karena air laut dapat menahan panas matahari yang telah diperoleh pada siang hari. Sedangkan di daratan, udara lebih dingin karena daratan tidak mendapat pemanasan dan tidak dapat mengikat panas lebih lama dari air. Karena suhu panas tersebut, udara di lautan merenggang, sehingga tekanan udara di lautan turun dan menyebabkan udara bergerak dari darat ke lautan. Yang ke-9 ada presipitasi, embun, hujan, dan salju, di mana uap air yang berada di atmosfer berkondensasi dan turun ke permukaan bumi. Alat penakar curah hujan adalah Hellman. Jenis-jenis hujan berdasarkan kejadiannya ada hujan genital yang terjadi karena arus konveksi yang menyebabkan uap air di ekuator naik secara vertikal. Ada hujan orografis, terjadi karena naiknya udara yang mengandung uap air di lereng pegunungan. Ada hujan siklon, terjadi karena udara naik ke atas disertai angin yang berputar dan menjadi dingin. Dan ada hujan frontal, terjadi apabila udara panas yang mengandung uap air naik ke atas menjadi udara yang dingin. Embun adalah udara lembab yang dikondensasikan persis di atas permukaan objek atau uap air yang mengalami proses pengembunan dan proses berubahnya gas menjadi cairan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dan lapisan troposfer ke permukaan bumi. Hujan salju, air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat seperti hujan. Salju terdiri dari partikel uap air yang kemudian menjadi dingin dan udara atas jatuh ke bumi. Alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama ada Campbell's Test, yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat lamanya penyinaran matahari dengan satuan jam per persentase. Cara kerjanya, ketika sinar matahari yang ditangkap oleh bola kaca yang sifatnya mengumpulkan panas, lalu sinar matahari menuju ke titik api yang tepat pada kertas, terkena sinar matahari, maka kertas itu akan terbakar. Maka ditentukan berapa lama matahari bersinar. Cara penempatannya itu di lapangan yang terbuka. Yang kedua ada anemometer chip counter yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Satuannya itu kilometer per jam. Cara kerjanya seperti gerakan speedometer pada sepeda motor, kecepatan hariannya selisih pembacaan angkanya dibagi 24 jam.
Cara penempatannya ditempatkan di lapangan terbuka yang jauh dari bangunan dan pepohonan. Yang ketiga ada aktinograf bimetal yang berfungsi sebagai pengukur atau pencatat secara otomatis radiasi sinar matahari, satuannya yaitu kal per cm². Cara kerjanya, 2 strip bimetal hitam dan 2 strip bimetal putih melekat pada strip bimetal kopling. Bimetal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari. Strip bimetal hitam menyerap radiasi matahari. Jadi apabila suhunya naik, maka bimetal strip akan melengkung. Dan cara penempatannya ditempatkan di lapangan yang terbuka. Yang keempat ada termometer bola basah dan termometer bola kering yang berfungsi untuk mengukur suhu kelembapan. Satuan alat ini yaitu derajat Celcius atau suhu Kelvin, yaitu kelembapan. Cara kerjanya, termometer bola basah bagian bawah dilapisi dengan kain basah air raksa akan mengembang ketika menerima panas, dan untuk penempatannya ditempatkan pada bidang datar dan disimpan selama 15 menit. Yang kelima ada ombrometer. Ombrometer yaitu berfungsi untuk mengukur curah hujan, satuannya milimeter. Cara kerjanya, ketika curah hujan masuk melalui corong, dibuka kerannya, lalu penakar hujannya dimasukkan ke dalam gelas penakar secara pelan-pelan sampai habis, lalu dicatat hasilnya. Cara penempatannya diletakkan di lapangan terbuka yang jauh dari pepohonan dan bangunan. Yang keenam ada termohigrograf yang berfungsi untuk mencatat suhu udara dan kelembapan ISBI, satuannya derajat Celcius dan persentase. Cara kerjanya dari alat ini yaitu sensor suhu terbuat dari logam. Apabila suhu udara panas, logam akan memuai dan menggerakkan pena ke atas. Begitupun sebaliknya. Dan cara penempatannya diletakkan di dalam ruangan. Yang ketujuh ada sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi itu berfungsi untuk meletakkan peralatan meteorologi. Cara kerjanya itu berventilasi, double jeruji, terus mengalirkan udara keluar masuk untuk menahan tiupan angin, menghindari radiasi sinar matahari, menghindari hujan, dan sebagainya. Cara penempatannya itu pintu sangkar menghadap ke utara, dicat berwarna putih agar memantulkan cahaya, dan ditempatkan di atas tanah dengan tinggi 1,2 meter hingga 1,5 meter. Yang ke-8 ada open pan evaporimeter yang berfungsi untuk mengukur penguapan air secara langsung, satuannya milimeter. Cara kerjanya itu menggunakan perubahan tinggi air di dalam panci yang mengibaratkan jumlah penguapan yang ada di udara. Cara penempatannya ini yang ada di udara terjadi dalam area 1 meter persegi. Alat ini dibantu oleh alat lain. Cara penempatannya itu diletakkan di tempat datar yang bebas dari pepohonan dan bangunan yang tinggi. Yang ke-9 ada hook, gauge, and steel well yang berfungsi untuk mengukur perubahan tinggi air di dalam panci penguapan. Satuannya yaitu milimeter. Cara kerjanya putar skrup pada pengatur hook, gauge, dan catat skala yang ditunjukkan, skrup mikrometer. Fungsi steel well untuk membuat air di dalam bejana menjadi lebih tenang dibandingkan air pada panci. Cara penempatannya ditempatkan pada alat open pan evaporimeter. Yang ke-10 barograf yang berfungsi untuk mencatat tekanan udara otomatis. Satuannya yaitu milibar. Cara kerjanya, arah angin akan menggerakkan pena
pencatat pada kertas sehingga diketahui tekanan udaranya. Pengaplikasiannya harus menghubungkan beberapa kapsul selaneroid dengan sebuah pena untuk membuat pek, khususnya untuk merekam data. Cara penempatannya disimpan pada bidang datar. Yang ke-11, Automatic Weather Station atau stasiun cuaca otomatis yang berfungsi untuk mengukur dan mencatat unsur-unsur cuaca secara otomatis. Cara kerjanya, unsur-unsur cuaca akan terdeteksi oleh sensor dan terekam selama 24 jam. Dan biasanya terekam setiap 10 menit untuk mengamati seperti suhu udara, suhu tanah, kelembapan udara, titik embun, tekanan udara, dan sebagainya. Cara penempatannya ditempatkan di lapangan terbuka, biasanya di stasiun pengamatan BMKG, bandar udara, dan lain sebagainya. Yang ke-12, ada penangkar hujan otomatis yang berfungsi untuk mencatat intensitas curah hujan. Satuannya adalah milimeter. Cara kerjanya, jika terjadi hujan, air akan masuk ke dalam corong. Kemudian air akan mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung tersebut. Pena yang terhubung ke selang akan mengangkat pelampung. Pena yang tersambung ke pelampung akan merekam data ke kertas pias. Jika curah hujan yang tertampung sampai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa dan cara penempatannya di lapangan yang terbuka. Yang ke-13 ada high volume air sampler yang berfungsi untuk mengukur partikel-partikel kecil pada aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Satuannya mikrogram. Cara kerjanya kias harian, mingguan, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam akan memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, gerakan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila basah, rambut memanjang, dan bila kering, rambut memendek. Cara penempatannya ditempatkan di daerah yang terbuka, di lapangan yang terbuka. Yang ke-14 ada solarimeter atau pianometer yang berfungsi untuk mengukur radiasi sinar matahari secara otomatis. Satuannya itu Coulomb per centimeter kuadrat. Cara kerjanya merupakan bagian dari alat antinografi metal dan menjadi sensor data radiasi sinar matahari. Cara penempatannya di luar ruangan atau di lapangan terbuka. Yang ke-15 ada pitch evaporimeter yang berfungsi untuk penguapan secara relatif. Satuannya yaitu milimeter. Cara kerjanya, alat ini bekerja berdasarkan pada laju evapotranspirasi. Unsur penguapan yang digunakan yaitu berupa piringan cakram yang terbuat dari kertas jaring dan sebuah tabung pengukur air. Ada dua variabel yaitu volume dan luasan. Cara penempatannya di luar ruangan pada tempat penampungan air. Yang ke-16 ada barometer aneroid yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Satuannya adalah milibar. Cara kerja alat ini mudah digunakan. Mirip dengan kompas. Kita hanya perlu memegangnya saja, kemudian kita lihat tekanan udaranya. Cara penempatannya juga di luar ruangan atau di lapangan yang terbuka. Yang ke-17 ada anemometer digital yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dengan satuannya kilometer per jam. Ini mudah digunakan dan cukup dipegang saja dan dinyalakan tombol on off, maka akan menampilkan semua kategori pengukuran pada layar tersebut. Seperti angka secara otomatis akan tampil pada speedometer dan memiliki tingkat keakuratan hingga 0,5 meter per second. Juga penempatannya di luar ruangan.
Yang ke-18 ada barometer air raksa yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara, satuannya milibar. Cara kerjanya hanya dengan memperhatikan air raksa yang terdapat di dalam kolom merkuri. Jika cuacanya buruk, kolom merkuri terdapat pada tekanan yang rendah, dan cara penempatannya itu ditempatkan pada bidang yang datar. Yang ke-19 ada psikrometer standar yang berfungsi untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara dengan satuan derajat Celcius. Cara kerjanya terdapat 4 buah termometer, yaitu termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Cara penempatannya ditempatkan di luar ruangan pada bidang yang datar. Yang ke-20 ada lisimeter yang berfungsi untuk mengukur jumlah evaporasi pada sebidang tanah yang bervegetasi, satuannya milimeter. Cara kerjanya pada pukul 7 disiram rata dengan sejumlah air 8 liter, dan hari berikutnya itu diukur kembali melalui keran. Jumlah air yang diukur itu merupakan hasil dari evapotranspirasi. Cara penempatannya di lapangan terbuka yang banyak dengan rumput. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.